siapa yang ingin mengerjakan umroh sebelum haji atau di dalam bulan haji, wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Demikian itu kewajiban membayar fidyah bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram, orang yang bukan penduduk kota Mekah. Dari contoh yang saya sebutkan, terdapat kalimat berpuasa 3 hari waktu haji dan 7 hari ketika sudah pulang, dan itulah 10 hari yang sempurna. Dari kalimat tersebut dapat dipahami mantuknya berupa kewajiban sejumlah yang disebutkan, yakni 10 hari. Yang berikutnya mafhum. Mafhum adalah petunjuk lafaz pada suatu hukum yang tidak disebutkan oleh lafaz itu sendiri. Tidak bisa hanya dengan melihat langsung dari hurufnya, tapi harus dengan pemahaman yang mendalam. Dalalah mafhum ini terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu mafhum muhafaqah dan mafhum mukhalafah. Mafhum muhafaqah dalam istilah ulama Hanafiyah disebut juga dengan dalalah al-nas, yaitu sesuatu petunjuk kalimat yang menunjukkan bahwa hukum yang tertulis pada kalimat itu berlaku pada masalah yang tidak tertulis. Namun, hukum yang tidak tertulis itu sesuai dengan hukum yang tertulis karena ada persamaan dalam makna. Disebut mafhum muhafaqah karena hukum yang tidak tertulis itu sesuai dengan hukum yang tertulis. Sedangkan mafhum mukhalafah adalah petunjuk lafaz yang menunjukkan bahwa hukum yang lahir dari lafaz itu berlaku bagi masalah yang tidak disebutkan dalam lafaz, dan hukumnya bertentangan dengan hukum yang lahir dari mantuknya karena tidak ada batasan yang berpengaruh dalam hukuman. Mafhum mukhalafah menurut jenisnya terdiri dari beberapa macam. Ada yang menjadi 5, yaitu ada yang membagi 5, yaitu laqab, sifat, syart, khoyah, dan adat. Ada yang membagi 4, yaitu sifat, adat, syart, gayah, dan khas. Ada juga yang menjadikan khas bagian dari yang pertama. Menurutnya mafhum mukhalafah terbagi menjadi 6 bagian. Kesimpulan dari video presentasi saya ini yaitu sumber hukum utama umat Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Karena dari 2 pedoman itu sangat banyak terkandung petunjuk hidup yang terdapat di dalamnya. Baik itu petunjuk hidup kita di dunia yang sangat beragam mulai dari kita lahir sampai kita meninggal. Dan juga sebagai petunjuk bagaimana menuju jalan akhirat dengan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran dan hadis yang dijadikan sebagai sumber hukum memberikan berbagai pengertian yang dapat digali dari berbagai lafaz-lafaz yang terdapat di dalamnya. Nah, untuk menggali dan mengenali bagaimana kita bisa lebih paham terhadap lafaz-lafaz tersebut, maka dapat dipahami melalui metode kajian dalalah lafziyah dan dalalah khairu lafziyah. Mafhum mukhalafah. Ada petunjuk lafaz yang menunjukkan bahwa hukum yang lahir dari lafaz itu berlaku bagi masalah yang tidak disebutkan dalam lafaz, dan hukumnya bertentangan dengan hukum yang lahir dari mantuknya karena tidak ada batasan yang berpengaruh dalam hukum. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.